Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada hari ini kita bisa masih menjalankan kewajiban kita, yakni puasa bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam video ini kami akan memberikan pencerahan terkait dengan agama Islam. Sebelum kita membahas tentang Islam itu sendiri, sebelumnya kita akan membahas tentang agama. Apa itu agama dan secara makna bagaimana kita mengartikannya, dan kemudian setelah memahami tentu kita akan menjalankannya. Agama secara bahasa itu bisa kita urai terdiri dari kata a dan gama. Sementara a bisa dimaknain tidak, dan gama dimaknain kacau, atau bahasa sekarang kita bisa maknain gama adalah sama dengan galau. Jadi kalau dirangkai, kalimat atau kata agama adalah berarti tidak kacau atau tidak galau. Artinya orang yang menganut agama itu diharapkan tidak kacau dan tidak galau. Itu makna secara harfiah. Nah, sebagian besar ulama mendefinisikan makna agama adalah seperangkat atau sebuah peraturan yang Allah turunkan kepada hambanya manusia dalam rangka untuk menghantarkan hambanya menjadi hamba yang sejahtera, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari kata ini, dari makna ini, tentu bagi para pembawa agama atau istilahnya adalah para dai, kalau membawa agama terhadap umat atau mengajarkan agama kepada masyarakat, itu tidak mengakibatkan masyarakat itu sejahtera, bahagia, maka sudah dipastikan bahwa yang mereka bawa adalah bukanlah agama. Seperti halnya bahwa orang berdakwah dengan mencaci maki, kemudian menghina, dan itu tentu bukanlah ajaran agama, karena seluruh agama itu melarang hal itu. Nah, kita kembali lagi pada makna agama, bahwa agama yang dimaksud tadi sebagai sebuah perangkat yang diturunkan Tuhan bagi hambanya untuk mengantarkan kesejahteraan dan kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat, tentu bisa dimaknai ini berlaku untuk seluruh agama. Kenapa demikian? Karena memang agama yang kita kenal adalah ada agama samawi yang Allah turunkan kepada umatnya pada masanya. Nah, seperangkat peraturan yang dimaksud itu
Apa bentuknya? Nah, yang kita kenal adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan hambanya dalam mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Nah, kita kenal ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada hambanya, yakni ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan yang terakhir kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan ini adalah kitab atau seperangkat peraturan yang Allah turunkan buat hambanya yang beragama Muslim. Nah, tentu bagi hambanya yang mau menjalankan, yang menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kitab Al-Quran yang Allah turunkan itu, insya Allah akan menghantarkannya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, kita akan sampaikan bahwa agama sesuai dengan maknanya tadi adalah tidak kacau atau tidak galau. Maka orang-orang yang hari ini merasa kacau dan galau, namun merasa dirinya adalah orang yang beragama, tentu perlu mengintrospeksi diri, apakah kita sudah benar dan sudah sesuai dengan kitab atau perangkat peraturan yang Allah turunkan buat kita semuanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian tidak akan membahas bagaimana kitab-kitab atau perangkat peraturan yang Allah turunkan sebelum Al-Quranul Karim. Kita tidak akan membahas bagaimana kitab Zabur dan kitab Taurat maupun kitab Injil. Tapi kita akan fokus dan melanjutkan pembahasan pada kitab Al-Quran, yakni panduan atau perangkat peraturan yang Allah turunkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat bagi hamba dan hambanya dan pemeluk agamanya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim tentu berkewajiban kita mengamalkan kehidupan sehari-hari, menjalankan kehidupan sehari-hari